Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah min yaumina hadza ila yaumin nahdah ma ba'du. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tema tasawuf dalam bagian kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari yaitu kitab Irsyadus Sari. Pada pembahasan kemarin kita bahwa fondasi jalan menuju tasawuf itu kan ada 5. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun. Yang kedua, kita itba'us sunnati, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita hidup beragama itu kan satu, kita tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga itba'us sunnati, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kemarin kita jelaskan bahwa sunnah Nabi itu baik sunnah yang bersifat akwal, segala apapun yang disampaikan oleh beliau sang Nabi saat beliau masih hidup, apapun yang disampaikan oleh Nabi itu kan wama yang tiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hakikatnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititahkan kepada Rasul, di mana Rasul itu mendapatkan mandat untuk juga menurunkan syariat agar syariat sunnah-sunnahnya Rasul itu bisa dilaksanakan oleh umatnya sebagai panduan kehidupan umatnya. Waktu itu terhadap para sahabat kemudian diwariskan kepada tabi'in kepada tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hingga hari ini kita juga mengenyam ilmu dari para ulama besar, para kiai, para guru-guru kita. Jadi apapun yang kita laksanakan, kita amalkan hari ini itu, kalau diurutkan silsilah keilmuannya itu, kita peroleh dari guru kita, dari kiai kita, guru kita juga dari berlanjut ke atas, kemudian sampai Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Nah, itu yang dimaksud bahwa kita itba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, baik sunnah yang bersifat qaulian, af'al, perilaku Nabi saat masih hidup, yang itu semua secara utuh mengatur kehidupan kita di dunia ini. Agar apa? Agar kita selamat di dunia hatal akhirah nanti. Kemudian yang kedua adalah bahwa dalam kita hidup, dalam kita beraktivitas, apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Harus motivasinya itu bukan karena makhluk, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bahasanya itu wal i'rad 'anil khalqi fil iqbali wal idbar. Apapun yang kita lakukan itu motivasinya bukan karena manusia yang lain, bukan karena ingin dipuji, karena pencitraan, atau karena apapun yang itu datang dari makhluk.
semua yang kita lakukan semata karena Allah, semata karena ingin bermanfaat, menghadirkan kemanfaatan bagi orang lain, bagi alam semesta. Ya karena kita sebagai pengikut Nabi, sebagai umatnya Nabi, ya semampu kita, ya kita berlatih sebagaimana sang Nabi itu hadir di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Nah, maka kita sebagai umat Nabi juga sedikit apapun semampu kita harus menghadirkan rahmat bagi orang lain, bagi alam semesta. Yang ketiga adalah waridholan ridho anillah saking Allah Ta'ala fil qalili ing dalem perkara kang sithik wal katsiri lan kang akeh. Jadi kita dalam hidup ini, dalam situasi apapun, baik kita menerima anugerah rezeki dari Allah, baik itu sedikit maupun banyak, kita harus ridho. Ridho itu ya berbesar hati, berlapang dada, bersyukur. Iya, kita memang hidup sudah ditentukan oleh Allah seperti ini. Kita sudah ikhtiar sedemikian rupa, tapi yang terjadi seperti ini. Ya, itu memang sudah bagaimana kita harus ridho, kita harus rela, harus ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang keempat, warju'ulan kita kembali ilallahi maring Allah Ta'ala fissarro'ing dalam tingkah fissarro'ing dalam tingkah jembar waddorro'ilan ing dalam tingkah susah. Nah, setelah kita kemudian ikhlas ridho terhadap apapun anugerah Allah yang kita rasakan, kita juga arruju itu kita kembalikan. Ya Allah, saya sudah ikhtiar sedemikian rupa, saya sudah sekolah, saya sudah bekerja, saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Apapun hasilnya, apapun yang ada dalam jalan hidup kita, kita sudah bersyukur, dan saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kembali kepada Allah itu bukan saja di saat kita bahagia, di saat kita cukup secara materi, di saat kita sedang sehat. Tapi di sini fissarro'i waddorro'i, baik dalam kondisi kita lagi enak maupun dalam kondisi sebaliknya. Kalau orang bisa bersyukur kepada Allah hanya di saat dia enak, di saat dia sedang rezekinya banyak, di saat ia sedang ditakdirkan berlebih, rasanya itu tidak berat ya, rasanya itu mudah. Tapi kalau kita lagi di saat sebaliknya, itu kan bukan hal yang sederhana, bukan hal yang gampang. Sebab fatahqiqut taqwa, sejatinya takwa itu iku bil wara'i kelawan wira wal istiqomati lan istiqomah. Hakikat takwa seseorang itu apabila dia sudah mempunyai perasaan menerima apa adanya. Warok itu tidak tamak, tidak apalagi rakus. Jadi apapun yang ia jalankan, apapun yang ia terima anugerah dari Allah, itu dia bisa menerima, bisa ikhlas, juga istiqomah. Istiqomah itu konsisten dalam kebaikan. Wa tahqiqu itba'is sunnati, utawi sejatine manut sunai Kanjeng Rasul
mengikuti sunnah iku bitahfidzi kelawan menjaga wa husnil khuluqi lan kelawan bagusnya budi pekerti.